Pasar saham. Kedengarannya rumit, bahkan mungkin menakutkan. Tapi, bayangkan sebuah pasar yang ramai, penuh dengan peluang untuk memiliki sebagian dari perusahaan-perusahaan besar. Itulah intinya pasar saham, tempat pembeli dan penjual bertemu untuk memperdagangkan saham perusahaan yang terdaftar di bursa. Pasar ini bukan hal baru loh. Sejarahnya panjang, sudah ada sejak berabad-abad lalu. Bursa efek resmi pertama didirikan di Amsterdam pada tahun 1602, menjadi dasar perdagangan modern saat ini. Sekarang, pasar saham beroperasi secara global, menghubungkan investor dan bisnis lintas negara. Tapi apa sebenarnya saham yang diperdagangkan ini? Saham mewakili unit kepemilikan di sebuah perusahaan. Ketika kamu membeli saham, kamu menjadi pemegang saham, pemilik sebagian dari perusahaan itu. Kepemilikan ini memberikan hak-hak tertentu, termasuk potensi dividen dan suara dalam keputusan perusahaan melalui hak suara. Sekilas pasar saham tampak transparan, dengan harga yang berfluktuasi berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. Namun di balik itu terdapat ekosistem kompleks yang digerakkan oleh teknologi canggih dan mekanisme rumit. Salah satu mekanismenya adalah buku pesanan, catatan real-time dari semua pesanan beli dan jual untuk saham tertentu. Buku ini menentukan harga saham berdasarkan tawaran beli tertinggi dan tawaran jual terendah. Tapi, jujur saja, buku pesanan hanyalah puncak gunung es. Di balik layar, algoritma canggih dan sistem perdagangan frekuensi tinggi mengeksekusi perdagangan dengan kecepatan kilat, seringkali dalam milidetik. Sistem otomatis ini menganalisis data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan perdagangan jauh lebih cepat daripada manusia. Yang menambah kerumitan adalah dark pool. Bursa privat ini memungkinkan investor institusional untuk memperdagangkan saham dalam jumlah besar secara anonim, menyembunyikan niat mereka dari publik, dan berpotensi memengaruhi harga pasar. Meskipun investor individu berperan di pasar, penting untuk mengakui pengaruh besar investor institusional seperti hedge fund, dana pensiun, dan bank investasi. Lembaga-lembaga ini mengendalikan sejumlah besar uang, memberi mereka kekuatan untuk menggerakkan pasar dengan keputusan perdagangan mereka. Tindakan mereka dapat menciptakan gelombang yang mempengaruhi seluruh pasar, mempengaruhi harga saham dan portofolio jutaan orang. Tapi, kekuatan ini tidak selalu digunakan secara bertanggung jawab. Manipulasi pasar, meskipun ilegal, memang terjadi. Skema pump and dump, di mana orang-orang secara artifisial menaikkan harga saham sebelum menjual saham mereka untuk mendapatkan keuntungan, meninggalkan investor yang tidak curiga dengan kerugian, adalah contoh nyata. Praktik tidak etis lainnya adalah insider trading, di mana orang menggunakan informasi non-publik untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil di pasar. Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga integritas pasar, menyelidiki dan menghukum kegiatan penipuan tersebut. Pasar saham, dengan sistemnya yang rumit, pemain yang kuat, dan potensi manipulasi, bisa terasa seperti labirin yang menakutkan, terutama bagi investor retail. Godaan keuntungan cepat seringkali menutupi risiko yang terlibat. Emosi seperti rasa takut dan keserakahan dapat mendorong keputusan impulsif yang menyebabkan kesalahan mahal. Penting untuk diingat bahwa investasi di pasar saham bukanlah skema cepat kaya, tetapi permainan jangka panjang yang membutuhkan pengetahuan, disiplin, dan pendekatan yang hati-hati. Sebelum memasuki dunia yang kompleks ini, bekali dirimu dengan pengetahuan. Pahami dasar-dasar investasi, teliti perusahaan secara menyeluruh, dan waspadai tips panas dan hype pasar. Diversifikasikan investasimu untuk mengurangi risiko, dan ingat bahwa kesabaran dan perspektif jangka panjang adalah kunci untuk menavigasi kerumitan pasar saham.